Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul quddusus salam wa ashhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'd. Faya duyufar rahman, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah wa'malus salihat wajtanibul munkarat wadhkurullaha fi ayyamin ma'lumat washkuru waqfirus sarjiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Hadirin duyufar rahman yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada kata yang paling layak kita ungkapkan saat ini untuk mensyukuri nikmat tak terhingga yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya, selain kalimat alhamdulillah walhamdulillah tsummal hamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah menakdirkan dan memilih kita dari miliaran manusia di muka bumi ini untuk bisa hadir di padang Arafah untuk melaksanakan misi ibadah suci, ibadah haji. Banyak orang yang memimpikan ingin seperti kita saat ini. Banyak umat Islam yang tengah berjuang untuk menunggu dipanggil bisa menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Namun takdirnya, kita yang saat ini diberi nikmat yang tak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata, bisa beribadah, bisa bersimpuh dan berdoa di tempat yang mustajabah ini. Kenikmatan kita saat ini menjadi bagian dari nikmat-nikmat Allah lainnya yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Selain bersyukur atas nikmat nyata ini, kita juga harus menyampaikan sholawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang jangankan kita manusia biasa, Allah dan para malaikatnya pun bersholawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholawat ini juga merupakan ungkapan terima kasih kepada beliau yang telah membawa risalah suci agama Islam. Dengan jasa agung beliau, kita bisa menikmati manisnya Islam, dan kita termasuk orang-orang yang beruntung memilih agama Islam sebagai petunjuk dalam mengarungi kehidupan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 85, wa may
yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Hadirin duyufur rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 96 dan 97. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Bakkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya maqam Ibrahim. Siapa yang memasuki Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanannya ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam semesta. Hadirin duyufur rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rangkaian dua ayat inilah yang menjadi dasar disyariatkannya ibadah haji untuk umat Islam. Ayat ini memiliki makna historis untuk mengingatkan kita bahwa di tanah suci yang diberkahi inilah pertama kali dibangun Baitullah. Dari tanah suci yang saat ini kita bisa merasakan auranya secara langsung, ini pula lah Islam diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi rahmatan lil alamin. Dan hanya di tanah suci ini pula lah kewajiban haji bisa dilaksanakan untuk menjadikan kita muslim yang paripurna, muslim yang sempurna, muslim yang mabrur, yang akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Haji mabrur tidak ada imbalan lain baginya kecuali surga. Dalam melaksanakan ibadah haji, kita mengawali dengan mengenakan pakaian ihram berwarna sama, yakni putih yang melambangkan kesucian. Tidak mengenal dari mana kita berasal, setinggi apapun jabatan kita, sebanyak apapun harta kita, apapun warna kulit kita, semuanya mengenakan pakaian ihram putih melambangkan kembalinya manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta. Semua identitas, semua jabatan dan kekayaan ditanggalkan seraya menyadari bahwa kita semua adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Menyatakan Lailatul Arafah qabla tulu'il fajr min lailatil jam'in faqad tamma hajju. Haji itu adalah Arafah. Siapa saja yang mendapati malam Arafah sebelum terbit fajar malam Musdalifah atau malam Idul Adha, maka sempurnalah hajinya. Wukuf yang memiliki makna berhenti merupakan lambang bahwa pada satu titik kehidupan kita harus berhenti untuk melakukan muhasabah, perenungan, evaluasi, mendekatkan diri dan melambungkan jiwa serta nilai-nilai spiritual kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum menjadi momentum bagi kita untuk menyadarkan diri bahwa kita adalah makhluk yang sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
nanti tidak ada lagi waktu untuk memperbaiki diri, dan tidak ada lagi kebohongan bisa dilakukan saat kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama di dunia ini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Hadirin Diyufur Rahman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain melakukan kontemplasi atau perenungan diri dalam ibadah haji, kita juga diajarkan untuk senantiasa optimis dalam menjalani kehidupan ini. Hal ini tercermin dari proses tawaf dan sa'i yang terus bergerak menuju titik tujuan, sebagaimana hidup untuk menggapai harapan dan cita-cita. Semangat tawaf dan sa'i harus mampu kita wujudkan dalam setiap lini kehidupan kita sehari-hari. Semangat untuk terus menjadi hamba yang baik dalam menjalankan misi utama di dunia, yakni menjadi khalifah dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, berkumpulnya jutaan jamaah dari berbagai negara dalam satu tempat ini memberi hikmah yang mendalam bagi kita. Perbedaan-perbedaan yang ada, mulai dari ras, bangsa, tradisi, dan bahasa, serta perbedaan lainnya, bukanlah untuk dipertentangkan, namun semua ini bisa menyatu dalam rangka saling memahami satu sama lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan juga Maha teliti. Selain lebih arif dalam menyikapi perbedaan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengingatkan kepada kita untuk senantiasa menjadi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa ketakwaan merupakan hal yang sangat penting karena merupakan standar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah seseorang itu masuk ke dalam golongan orang-orang yang mulia atau tidak? Dengan ketakwaan, kehidupan kita insya Allah akan benar-benar terarah dan sesuai dengan syariat yang telah ditetapkan oleh agama kita, yaitu agama Islam. Karena takwa sendiri adalah sebuah sikap mampu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang bertakwa merupakan orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam haji, takwa juga merupakan bekal yang paling baik yang harus dibawa sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Al-hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok, berbuat maksiat, dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji. Segala yang baik yang kamu kerjakan, Allah mengetahui.
di tempat dan waktu yang mustajabah ini. Semoga kita menjadi hamba yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kekuatan dan kesehatan serta kelancaran dalam menjalankan prosesi ibadah haji ini sampai dengan selesai. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita diberikan kekuatan untuk menanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam ibadah haji setelah kita menyelesaikan seluruh rangkaiannya. Dan yang paling utama, mari kita semuanya berusaha dan berdoa, mudah-mudahan haji yang kita lakukan pada kali ini dicatat sebagai haji yang mabrur dan mabrurah. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatan innahu huwas samiul alim. Wastaghfiruh